Pulau Jawa memiliki jaringan kereta api yang paling berkembang di Indonesia. Namun, dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan kebutuhan transportasi yang lebih efisien, berbagai proyek pengembangan jalur baru terus dilakukan. Video kali ini akan membahas perkembangan terbaru jalur kereta api di Pulau Jawa, rencana pembangunan jalur baru, kendala yang dihadapi, serta dampaknya bagi transportasi ke depan. Saat ini, jalur kereta api di Pulau Jawa terbagi menjadi beberapa koridor utama, seperti jalur utara, Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya. Jalur selatan, Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya. Jalur tengah, Jakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya. Dan jalur kereta api perkotaan seperti KRL Jabodetabek dan LRT Jabodetabek, serta kereta cepat Wus Jakarta Bandung. Beberapa proyek pengembangan yang sudah berjalan meliputi reaktivasi jalur nonaktif seperti jalur Cibatu Garut yang kini sudah kembali beroperasi, peningkatan jalur ganda seperti jalur ganda Bogor Sukabumi yang masih dalam proses, dan pembangunan jalur elevated di beberapa wilayah perkotaan untuk mengurangi perlintasan sebidang dan meningkatkan kapasitas. Pemerintah saat ini juga sedang merencanakan pembangunan jalur baru. Untuk meningkatkan efisiensi transportasi, pemerintah merencanakan beberapa jalur baru, di antaranya kereta cepat Jakarta-Surabaya, melanjutkan proyek kereta cepat Wus hingga Surabaya. Diharapkan memangkas waktu tempuh Jakarta-Surabaya menjadi sekitar 3 jam. Kemudian jalur rel ganda Selatan Jawa, mempercepat perjalanan kereta api di jalur selatan yang selama ini masih kalah cepat dibanding jalur utama, meningkatkan kapasitas angkutan barang dan penumpang. Kemudian jalur lingkar luar Jakarta, menghubungkan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Dan langkah selanjutnya adalah reaktivasi jalur lama, meliputi jalur Banjar Pangandaran Cijulang, jalur Kediri Tulungagung, dan jalur Rembang Blora Bojonegoro. Lalu, apa kendala yang dihadapi? Meskipun banyak proyek yang direncanakan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Misalnya, pendanaan. Pembangunan jalur baru membutuhkan anggaran besar. Sumber pendanaan masih mengandalkan APBN, investasi swasta, atau kerjasama dengan pihak asing. Kemudian, pembebasan lahan. Sering terjadi konflik dengan warga terkait harga tanah dan relokasi, memperlambat progres pembangunan. Selanjutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah. Perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah sering memperlambat perizinan. Dan yang terakhir, dampak lingkungan. Perlu kajian lingkungan agar proyek tidak merusak ekosistem di sekitarnya. Lalu apa dampak bagi transportasi kereta api ke depannya? Jika proyek ini berhasil direalisasikan, dampaknya terhadap transportasi kereta api di Pulau Jawa sangatlah besar. Di antaranya waktu tempuh lebih singkat, terutama dengan jalur ganda dan kereta cepat. Peningkatan kapasitas angkutan barang, sehingga logistik menjadi lebih efisien. Mengurangi ketergantungan pada transportasi darat, seperti bus dan mobil pribadi. Mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah yang terhubung dengan jalur kereta api baru. Dengan berbagai perkembangan ini, diharapkan kereta api menjadi tulang punggung transportasi darat di Pulau Jawa yang lebih modern, cepat, dan efisien. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.